Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita, sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang penuh mulia ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, dengan harapan semoga kita tetap berada dalam karunia Allah, dalam lindungan Allah, dan kita bisa memetik keberkahan Ramadan ini di penghujung hari. Amin Allahumma amin. Teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses turunnya Al-Quran, keberkahan Al-Quran yang menjadi salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Ba'dul hukama mengatakan dalam pepatahnya, ma yata'allaku bisyarif, syarif. Semua perkara yang berhubungan dengan perkara yang mulia, dia akan mulia. Kemuliaan Ramadan disebabkan salah satunya adalah dengan ada proses agung, yaitu proses turunnya Al-Quran pada bulan ini. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran ada dua proses di dalamnya. Proses pertama yaitu proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah atau menuju langit-langit dunia. Diterangkan di dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Proses turunnya kedua dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 3, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, al-ayah. Jadi perbedaan turunnya Al-Quran dari yang proses pertama menuju proses kedua dibedakan oleh Allah menggunakan lafadz anzala dengan lafadz nazzala. Lafadz anzala berarti turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah secara sekaligus. 30 juz Allah turunkan menuju Baitul Izzah tanpa angsuran, tanpa berangsur-angsur atau tanpa jeda. Sekaligus 114 surat. Sedangkan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril menggunakan lafadz nazzala yunazzilu tangzilan. Dalam bahasa sorofnya yang berarti, ya Muhammad, saya telah menurunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur, secara berangsuran sesuai dengan hikmah-hikmah tertentu dan sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi diteruskan di dalam ayatnya, wa anzalat taurata wal injil. Sedangkan Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, menurunkan Injil kepada Nabi Isa tanpa berangsuran. Diturunkan 10 perintah dalam Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Tursina secara langsung. Wahai Musa, saya turunkan 10 perkara kepadamu. Dan Nabi Isa demikian. Tidak ada angsuran ketika Nabi Isa menerima kitab Injil. Di Al-Quran dijelaskan secara berbeda, dan disinilah letak kualitas Al-Quran. Letak detailnya Al-Quran menjelaskan sebuah perkara melalui dua lafadz yang berbeda. Setiap Al-Quran yang menjelaskan sesuatu yang diturunkan secara langsung menggunakan lafadz anzala, yunzilu, inzalan. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad menggunakan lafadz nazzala 'alaikal kitab.
Dan tidak mungkin ini bukan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa mulianya Al-Quran sehingga membuat Ramadan ini mulia dengan peristiwa agung turunnya Al-Quran, nuzul Quran yang kita peringati 17 Ramadan di setiap tahunnya, menjadikan bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung dari Nabi Muhammad SAW. Wahai teman-temanku sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dialog kita kepada Allah. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita melalui bacaan Al-Quran kita, karena Al-Quran adalah sebuah kitab yang bisa menolong kita kelak di hari kiamat. Ada dua macam syafaat, yaitu syafaat yang menolong orang dari neraka menuju surga, dan ada syafaat yang belum masuk ke neraka sudah ditolong, yaitu syafaat Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin. Teman-temanku, dimanapun kalian berada, ada cerita menarik sekaligus menjadi penutup pada pertemuan kali ini. Dulu ada seorang santri bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, berapa Al-Quran, berapa juz Al-Quran yang harus saya baca di dalam satu hari satu malamnya?" Kemudian dijawab oleh gurunya tersebut dengan jawaban yang cerdas, jawaban yang tidak dikira oleh santrinya. Biasanya ketika orang menjawab berapa Al-Quran yang harus saya baca, dijawab dengan angka 1 juz Al-Quran, 2 juz kamu baca setiap hari satu malam. Tapi ini tidak. Seorang guru tersebut menjawab, "Iqra' minal Qur'an biqadri turidus sa'adah fil akhirah." Wahai murid, bacalah Al-Quran sesuai dengan seberapa ingin kamu bahagia di akhirat. Semakin kamu membaca banyak, sebegitu juga tingkat kebahagiaan di akhirat. Jika kamu membaca sedikit, segitu juga kamu akan bahagia di akhirat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.